Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah Ahmad dengan NIM 210204600002 dari kelas 01 D4 Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan transmisi konstanta umum saluran. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja memasuki materi saya. Pengertian konstanta umum saluran. Transmisi konstanta umum saluran adalah konsep yang penting dalam elektronika, telekomunikasi, dan ilmu listrik, terutama dalam konteks pengurangan gangguan elektromagnetik atau EMI dan pemahaman tentang bagaimana gangguan atau noise dapat merambat dan mengganggu komunikasi dan sirkuit elektronik. Jenis dasar kabel untuk telekomunikasi, wire kabel, sepasang kabel atau dua kawat paralel. Dan selanjutnya koaksial kabel, suatu kabel yang terdiri dari dua buah konduktor yang dipasang pada satu sumbu. Konfigurasi medan elektromagnetik, di mana ada radiasi dapat terjadi karena gel TEM dapat memancarkan keluar dari saluran, juga sepanjang saluran. Selanjutnya ada radiasi dapat diabaikan karena penghantar luar membentuk suatu perisai yang membatasi gelombang pada ruang di antar penghantar. Konstanta saluran primer dan rangkaian ekuivalennya. Konstanta saluran primer yaitu parameter-parameter konstan dari dua kawat saluran transmisi yang merupakan sifat-sifat listrik yang timbul pada saluran tersebut. Dilihat dari sudut rangkaian saluran transmisi, sepasang kawat penghantar meliputi: pertama, resistansi R dan induktansi seri L yang bersama-sama membentuk impedansi seri Z dari kawat penghantar. Juga konduktansi G dan kapasitansi SAN C dari dielectricum yang terdapat di antara kawat yang bersama membentuk admintansi SAN Y. Rangkaian ekuivalen saluran transmisi dapat dilihat pada layar yang telah saya bagikan. Penjelasannya itu ada parameter-parameter R, L, G, dan C, dikenal sebagai konstanta saluran primer. Parameter-parameter resistansi R atau OHM, resistansi L, konduktansi G OHM, dan kapasitansi C farad ada di sepanjang saluran transmisi. Distribusi sepanjang saluran transmisi. Selanjutnya dihitung persatuan panjang M atau km. Selanjutnya konstan, tidak terpengaruh tegangan dan arus. Selanjutnya ada pada batas tertentu tergantung frekuensinya. Sifat parameter konstanta. R akan membesar dengan meningkatnya frekuensi sebagai akibat dari efek kulit. Rumusnya dapat kita lihat di layar yang telah saya bagikan dengan keterangan S specific resistivity of conductor OHM, F sama dengan frekuensi operasi atau GHz, dan selanjutnya ada permeabilitas relatif. Sifat parameter konstanta. L untuk saluran terbuka hampir tidak tergantung pada frekuensi. Untuk kabel-kabel terlindungi cenderung berkurang dengan meningkatnya frekuensi. C hampir tidak tergantung pada frekuensi. G cenderung meningkat dengan naiknya frekuensi. Secara pendekatan, L dan C dapat dihitung ukuran diameter kawat dan konstanta. Saluran dua kawat dan kabel koaksial. Penjelasannya dapat kita lihat di layar yang telah saya bagikan. Selanjutnya ada impedansi seri Z. R dan L bersama-sama membentuk impedansi seri Z sama dengan R plus JWL OHM teori Thevenin. Gambarnya dapat kita lihat pada layar yang telah saya bagikan. Selanjutnya ada admitansi SAN Y. Sama seperti tadi, bisa gambarnya dapat kita lihat untuk mengetahui rangkaian. Baik, selanjutnya impedansi karakteristik CO merupakan karakteristik saluran yang paling berguna dalam praktek perbandingan antara tegangan dan arus pada sembarangan titik di sepanjang saluran di mana tidak terdapat gelombang pantulan. Untuk sebuah sinyal sinusoida dengan kecepatan sudut Rutherford, impedansi karakteristik CO rumusnya dapat kita lihat pada layar yang telah saya bagikan. Dengan catatan, persamaan tersebut dalam bidang kompleks untuk mudahnya dijadikanlah ZO dalam bentuk polar. Pengaruh besarnya frekuensi terhadap ZO. Untuk frekuensi rendah R, WL, dan G, WC, maka ZO
Rg. Untuk frekuensi tinggi RWL dan GWC sehingga ZO sama dengan L per C. Dan untuk frekuensi tinggi ZO, maka rangkaian ekuivalennya sebagai berikut. Dapat kita lihat dari gambar yang saya tampilkan. Selanjutnya, koefisien perambatan. Tergantung pada konstanta saluran primer dan kecepatan sudut. Kompleks dapat ditulis dengan rumus seperti berikut. Saluran transmisi tanpa distorsi. Persyaratannya yaitu dengan rumus sebagai berikut. Adapun penjelasannya yaitu untuk mendapatkan rugi yang minimum. R dan G harus dibuat sekecil mungkin. Umumnya R per G sama dengan L per C. Jika dikehendaki transmisi tanpa distorsi, maka L per C harus sama dengan R per G. Yang dapat dilakukan yaitu memperbesar L dengan cara menambah lilitan loading coil yang seri dengan saluran teratur dengan jarak yang sama. Contoh pada feeder line. Dapat kita lihat dari gambar feeder line itu seperti yang saya tampilkan di layar saya. Tetapi bila induktansi L bisa membebani, maka kecepatan fasa VV lambat karena kecepatan fasa VV sama dengan 1 per LC. Jika salurannya tanpa kerugian, maka tegangan dan arus konstan di sepanjang saluran. Dan begitupun jika ada kerugian, tegangan dan arus berkurang secara eksponensial. Adapun gelombang berdiri standing wave dapat kita lihat di layar yang telah saya bagikan dengan keterangan ZL sama dengan ZO sama dengan match, semua daya atau energi tersalurkan. Dan untuk ZL, ZO mismatch, sebagian daya atau energi terpantulkan kembali. Itu penjelasan dari gelombang berdiri atau standing wave. Selanjutnya di sini saya akan membahas contoh soalnya. Sebuah sistem kabel bawah tanah sepanjang 20 km dengan nilai-nilai loop per kilometer terdiri dari R 90 ohm, L 1 mH, C sama dengan 0,062 mikrofarad, dan G 1,5 MHO diakhiri dengan impedansi sama dengan impedansi karakteristik dan diberikan daya masukan 6 mW pada 1000 Hz. Di ujungnya mengirimkan hitunglah A impedansi karakteristik dan B koefisien dari propagasi. Penyelesaiannya dapat kita lihat pada rumus yang telah saya bagikan. Dan jawaban dari pertanyaan pertama tadi itu seperti ini yang telah saya bagikan di layar. Dan untuk admitansinya dapat kita lihat pada layar yang telah saya bagikan. Begitupun dengan impedansi karakteristik. Dan selanjutnya ada koefisien perambatan. Baik, itulah tadi contoh soal yang dapat saya bawakan. Selanjutnya kesimpulan dari materi yang telah saya bawakan. Saluran transmisi adalah suatu perangkat yang dirancang untuk memandu energi listrik dari suatu titik ke titik yang lain. Sebagai contoh untuk mentransfer output sinyal RF dari sebuah pemancaran ke antena. Energi ini tidak disalurkan menggunakan kabel listrik. Biasanya yang tentu saja akan menimbulkan rugi yang besar. Walaupun antena dapat dihubungkan langsung ke pemancaran, antena umumnya berada pada lokasi dengan jarak tertentu dari pemancar. Pada suatu kapal, pemancar ditempatkan pada ruang radio dan antenanya dipasang pada tiang saluran transmisi, digunakan untuk menghubungkan pemancaran dan antena tersebut. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.